Bang, itu ular kan, Bang? Halo teman-teman, episode ke-10 ini adalah rangkaian dari perjalanan saya kembara ke timur. Mengembara ke bumi timur Indonesia dan juga belajar tentang adat budaya yang ada di Indonesia bagian timur. Nah, kali ini aku sudah ada di Kota Kaimana. Kota Kaimana ini adalah salah satu kabupaten yang ada di tanah Papua. Nah, kemarin dari Kepulauan K itu saya melanjutkan perjalanan dengan kapal Ngapulu. Dan hampir saja ketinggalan kapal teman-teman karena saya nginepnya di Pantai Pasir Panjang itu lumayan jauh ya dari pelabuhan di Kota Tual. Dan kapalnya itu berangkat dini hari dan aduh dramanya, tapi seru sih drama-drama seperti itu, hal-hal yang akan selalu saya rindui dalam setiap perjalanan. Dan setelah menempuh perjalanan dari Tual Kepulauan K, kapal akan singgah dulu di Dobo, teman-teman, di Kabupaten Kepulauan Aru. Dari Dobo ini melanjutkan kembali perjalanan menuju Kaimana. Dan untuk kapal Ngapulu ini melanjutkan perjalanan kalau nggak salah dari Kaimana menuju ke Fafak, teman-teman. Kenapa saya pilih Kaimana menjadi destinasi di Kembara ke Timur ini selanjutnya? Karena kota ini konon katanya punya senja yang cantik sekali. Dan ya, karena saya suka dengan senja yang ada di Indonesia, ya akhirnya saya sampai di kota Kaimana ini. Dan perjalanan-perjalanan yang nggak terencana seperti ini tuh rasanya seru ya. Kita nggak tahu di depan ada apa gitu. Jadi ya asik aja dinikmati setiap momen perjalanannya, teman-teman.
Dan setelah menjelajah di kota Kaimana yang nggak terlalu besar, jadi ujung ke ujung itu ya laut teman-teman. Jadi pelabuhan, terus sampai dari pelabuhan kalau ke ujungnya lagi itu di Bandara Utarom. Di bagian baratnya, ya itu aja sih kotanya. Jalanannya juga nggak terlalu banyak. Jadi hari ini aku diajak ke salah satu tempat yang menjadi andalan pariwisatanya kota Kaimana, namanya Kolam Sisir. Tadinya di bayangan saya itu bentuknya mirip sisir ya, kenapa dibilangnya kolam sisir, tapi ternyata sisir itu adalah nama kampung kalau nggak salah di sini. Jadi karena kolam atau laguna ini ada di kampung sisir, dinamailah kolam sisir. Dan tipikal dari laguna ini keren ya, airnya tuh jernih, terus dari mulai gradasi hijau toska ke biru gelap. Terus yang paling menarik buat saya adalah hutan-hutan yang ada di sekeliling dari laguna itu masih sangat asri sekali. Teman-teman bisa lihat sendiri ya dari atas, ini aku nerbangin drone dari sini tuh. Aduh, indahnya Tuhan. Ini tuh mirip-mirip dengan hutan-hutan pinus yang ada di luar negeri nggak sih teman-teman? Jadi kalau lagi salju itu kan biasanya ada pohonnya yang runcing-runcing gitu ya dengan saljunya. Itu mirip banget di sini. Dan kalau kita lihat dari atas, itu tuh sebuah teluk kecil gitu ya yang membentuk seperti laguna, dan di sepanjang jalan itu di pinggir-pinggirnya itu ada jalan menuju ke Kampung Marsi kalau nggak salah. Jadi ada di ujung jalan itu ada Kampung Marsi. Nanti aku juga penasaran sih di kampung di ujung itu seperti apa. Nanti teman-teman aku ajak ke sana ya. Dan kolam sisir ini dari kota Kaimana tuh nggak terlalu jauh, mungkin hanya setengah jam aja, dan jalanannya sudah bagus. Cuma jalanannya itu naik turun teman-teman. Jadi kalau motornya nggak kurang sehat, itu kayaknya nggak aku sarankan deh. Jadi kalau teman-teman cari rental motor, itu usahakan yang motornya yang motor-motor generasi baru ya, yang masih sehat ya. Soalnya pengalaman kata teman saya itu pernah motornya mogok karena tanjakannya terlalu tinggi dan turunannya terlalu curam gitu loh. Jadi harus hati-hati dengan kondisi rem dan juga ban, itu sangat penting sekali. Dan setelah sampai di kolam sisir, kita akan disambut dengan pemandangan yang indah sekali seperti ini teman-teman. Dan kolam sisir ini adalah salah satu tempat favoritnya warga Kaimana untuk berpesiar ya. Biasanya kalau hari Minggu sore itu mereka akan datang beramai-ramai ke sini untuk mandi-mandi, untuk makan bersama dengan keluarga, atau bahkan pacaran. Wah, asik tuh kayaknya pacaran di tempat seperti ini ya teman-teman. Dan di kolam sisir ini juga ada dermaga kecil ya. Ini biasanya dipakai oleh warga-warga yang ada di pesisir kampung di seberang untuk datang ke kota Kaimana. Ketika mendengar pertama kali nama Kaimana disebut, yang teringat di dalam benak saya adalah sebuah senja yang melankolis, yang indah, yang damai. Tapi saya datang tidak pada waktu yang tepat karena sedang musim hujan sekarang. Tapi mudah-mudahan selama saya di Kaimana saya mendapatkan sunset yang luar biasa. Mari berdoa. Inilah kolam sisir yang ada di Kaimana. Airnya jernih sekali dan kayaknya seru nih, asik mandi-mandi di sini. Keren. Dan ini tuh asli teman-teman, nggak pakai filter, nggak pakai apa, nggak pakai di color grading pun airnya sudah sekeren ini. Hijau toska, itu beneran hijau toska ini teman-teman, dan itu membaur dengan warna hijau dari hutannya. Aduh, itu cakep banget ya. Lihat gradasinya dan air pantulan dari perahu-perahu ini tuh bener-bener asik banget ya di sini. Dan karena ini aku datangnya itu siang-siang teman-teman, jadi masih sepi, nggak ada orang, dan ini juga hari kerja, jadi ya sepi sekali. Dan rasanya sudah tidak sabar untuk menceburkan diri menuju ke keindahan alam yang sesungguhnya. Wah, ini asik banget teman-teman. Saya mandi di sini itu rasanya tenang banget dan nggak takut ya, karena di sini tuh di bagian dalamnya tuh kelihatan banget. Jadi kalau ada apa-apa juga langsung bisa ngelihat. Dan ini bisa berenang, tiduran, enak banget lah. Jadi momen-momen seperti ini yang selalu saya rindukan dari sebuah perjalanan teman-teman. Bisa menyatu dengan alam sekitar, bisa menikmati suasana yang tersaji,
dan saya jadi makin bangga telah lahir dan besar di negeri tercinta Indonesia ini. Gak salah memang ya rasanya kalau ada pepatah, Tuhan sedang tersenyum ketika menciptakan Papua. Dan ini ketika menginjakkan kaki di tanah Papua, saya langsung disambut dengan keindahan yang luar biasa seperti ini. Sebuah kedamaian yang hakiki, sebuah tempat yang nggak bisa berkata-kata teman-teman, karena memang indah sekali. Buat teman-teman yang ada rencana mau jalan-jalan atau explore Papua, jangan lupakan Kaimana ya. Masukkan Kaimana ke dalam salah satu list yang tempat yang harus kalian kunjungi. Karena saya yakin kamu tidak akan menyesal datang ke tempat ini. Karena ya memang indah dan banyak sekali keindahan-keindahan yang nantinya akan aku ekspor bareng teman-teman lagi di Kembara ke Timur. Jadi pastikan kalian sudah subscribe ya. Dan setelah puas mandi-mandi, perjalanan aku lanjutkan menuju ke Kampung Marsi yang ada di ujung jalan itu teman-teman. Nggak tahu kenapa ya, saya tuh selalu suka dengan kondisi kampung-kampung di bagian timur Indonesia. Baik itu di Maluku, kemarin di Kepulauan K, di Ambon, di Tanimbar, itu selalu kayak gini tipikalnya. Jadi depan kampungnya tuh bersih dengan pagar-pagar seperti ini. Dan ya mungkin teman-teman kalau jalan sendiri ke Indonesia Timur pasti akan melihat tempat-tempat seperti ini. Itu pasti akan teman-teman sering lihat ya di Indonesia Timur. Dan ini kenapa kampungnya sepi banget ya teman-teman? Apa karena memang seperti ini atau sedang ada acara? Nah, kita nggak tahu nih. Oh iya teman-teman, ada yang meninggal ternyata kalau nggak salah. Jadi ya mereka berkumpul di salah satu rumah tersebut untuk berduka teman-teman. Makanya kampungnya sepi banget. Nah, setelah dari Kampung Marsi, saya mengambil perjalanan pulang menuju ke kota Kaimana lagi karena ingin menyaksikan senja yang ada di kota Kaimana. Nah, ketika sampai di pelabuhan, aku tuh dibuat seneng dan takjub ya dengan mama-mama di sini tuh jago-jago mancing semua, teman-teman lihat deh, itu mama-mamanya asik banget mancing di pelabuhan. Dan mancingnya tuh unik karena dia tuh nggak pakai joran ya, nggak pakai pegangan gitu. Jadi langsung senarnya itu dikasih kail, terus diturunkan dan dipancing itu. Jadi memang tangannya kuat banget sih mama-mama ini ya. Dan ya kita sambil menunggu senja di Pelabuhan Kaimana ini, melihat sekeliling aktivitas warga yang ada di Kaimana ini teman-teman. Dan teman-teman bisa lihat sendiri bahwa di Kaimana ini tadi sudah lihat ada gereja, ada masjid. Jadi kerukunan umat beragama di sini itu terjaga ya teman-teman. Jadi teman-teman yang mau datang ke sini, seandainya kalian Muslim atau kalian Kristen atau Katolik, itu tenang aja. Di sini kalian aman melakukan perjalanan karena yaitu tadi kalian bisa menemukan tempat ibadah. Kalian yang Muslim pun bisa menemukan makanan-makanan Muslim yang halal. Gampang sekali teman-teman kalau malam itu. Dan akhirnya senja yang ditunggu-tunggu pun tiba, tapi nggak berlangsung lama karena saya sedang asik menikmati dan lupa membuat video teman-teman. Ya begitulah, mohon maaf teman-teman ya. Dan setelah matahari tenggelam itu nggak tahu kenapa tiba-tiba ada angin, petir, mendung dan terus hujan. Nah uniknya ketika hujan lebat seperti ini, itu justru pelabuhan malah ramai teman-teman. Jadi anak-anak kecil itu pada berlarian semua ke dermaga atau ke dermaga ya, ke jembatan panjang kalau orang sini bilang. Jadi mereka asik mandi-mandi di laut seperti ini. Saya itu jadi penasaran, akhirnya ikutan mandi-mandi juga di sini. Terus mereka tuh loncat-loncat dengan beraninya begitu teman-teman. Asik lah pokoknya melihat mereka, keseruan mereka itu. Jadi anak-anak sini tuh nggak ada gadget pun aman sepertinya. Mereka bisa bermain dengan bebas di lautan luas seperti ini. Dan ini tuh hujannya lumayan lebat, terus petir teman-teman. Waduh agak serem juga ya ini kalau anak-anak di Jawa ini pasti udah diomelin sama maknya ini. Disuruh masuk, kunci pintu nih biasanya. Nah kalau di Kaimana nih enggak, mereka lebih asik menikmati suasana pelabuhan, suasana bermainnya mereka. Nah hal-hal seperti inilah yang mungkin akan mereka rindukan ketika mereka sudah dewasa dan merantau jauh dari Kaimana. Lihat deh anak-anak ketika, aduh asik banget loncat.
Saya tuh sebenarnya pengen ikut loncat, tapi takut nanti lautnya bolong dan airnya habis, jadi ya nggak usah loncat lah ya. Dan makin malam itu makin rame, walaupun petirnya menyambar, tapi asik banget sih. Saat ini saya sedang berada di... Ayo di mana? Ini di kilo 14, tepatnya di Kaimana. Kenapa di kilo 14? Karena letaknya ada di kilometer 14. Ini sungai yang menuju ke laut. Airnya dingin sekali. Tenang, ini punya villa di sini asik nih kayaknya. Jadi letaknya nggak jauh dari kota Kaimana, sekitar dari kota ke 0 km sekitar 3 kilo 4 kilo, terus dari sini 14 kilo. Keren. Dan di belakang saya masih hutan yang luasnya. Bang Fendi, halo Bang Fendi. Halo. Tadi dianterin sama Bang Fendi ke sini. Sebenarnya pengen berenang tapi ya itulah. Kita mau balik ke jalan raya lagi. Nggak jauh sih, trekkingnya 10 menit lah, 5 menit 10 menit. Dan nggak terjal. Cuma sayang saya pakai sendalnya ini. Nggak rekomen kamu pakai flip flop kesini karena licin sekali. Nggak rekomen pakai sandal jepit, pakai sandal gunung harusnya. Dan cuaca cerah. Bang, itu ular kan? Bukan, yang hijau-hijau itu? Bukan. Melingkar? Bukan ya? Bukan. Saya tuh agak-agak sedikit ini dengan ular. Dan hutannya masih lebat sekali, masih asri di sini. Jadi mau berenang di sini adem. Oke, let's go jalan-jalan lagi. Oke, ready? Kita mau keluar dulu ke jalan. Terima kasih, kilo 14. Ini kenapa nggak dikasih nama apa kayak gitu? Sungai Indah atau Sampai saat ini belum ada yang kasih nama. belum ada yang kasih nama. Ya. Sebenarnya ada jalan ke sana, tapi nanjak dan udah nggak terawat. Kita lewat jalan setapak di sini. Ini menyisir pinggir sungainya sampai ke jembatan. Iya. Licin, bro. Karena ini lereng bukit, jadi lumayan licin. Dan kita berpijak pada akar-akar pohon. Terus gua nggak punya pegangan. Yes. Yang jalan itu tidak bisa dilewat ke Bang? Tidak bisa. Tidak Tutup bisa. rumput. Hah? Ketutup rumput ya? Iya. Lebih serem ya, ada ular kah apa? Ya itu. Tidak terlihat. Kita kan tidak lihat jadi. Iya. Yes.
Yeay, sampai. Ini jalan rayanya. Dan setelah puas main-main di KM 14 tadi teman-teman, ini aku diajak menuju ke Kampung Tanggaromi. Kampung Tanggaromi ini letaknya di ujung dari jadi jalan aspal ini. Kalau nggak salah aku nggak menemukan jalan aspal lagi setelah Kampung Tanggaromi. Jadi ini adalah akses menuju ke Kampung Tanggaromi itu teman-teman. Jadi Kampung Tanggaromi itu jadi pintu masuk buat masyarakat yang ada di desa-desa di pesisir juga untuk dia jalan ke Kaimana. Biasanya perahunya akan diparkir di sana dan mereka melanjutkan perjalanan dengan angkutan umum menuju ke kota Kaimana teman-teman. Soalnya kalau lewat jalur laut itu katanya ombaknya lumayan besar karena dia di muara sungai atau gimana gitu kemarin Abang Fendi cerita. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan menuju ke kota Kaimananya dengan menggunakan angkutan umum. Jadi di sana itu nanti ada terminal kecil gitu katanya di ujung kampungnya yang biasanya dipakai oleh masyarakat dari kampung-kampung di sekitar pesisir Kaimana ini untuk datang ke kota Kaimana. Dan ini aku sudah ada di Kampung Tanggaromi ya teman-teman. Dan kampungnya itu asri banget, terletak di pesisir gitu, di pinggir pantai, di pinggir laut langsung. Dan ada olahraga yang menarik buat anak-anak sini. Ini mainan tradisional yang sudah aku mainkan entah berpuluh tahun lalu nih teman-teman. Ini habis main apa ini? Roda-roda. Main roda-roda. Bisa mainnya, susah tidak bisa mainnya? Tidak, gampang mainnya. Jadi halaman rumah mereka itu ya laut. Jadi semua aktivitas itu biasanya mereka sudah sangat bersahabat lah dengan laut. Mereka biasanya mancing, berenang, terus apapun kegiatan dilakukan di laut tuh pasti bersama-sama. Dan ini aku lihat sih teman-teman. Dan anak-anak di sini tuh bersahaja sekali ya. Mereka main dengan begitu. Dengan mainan-mainan tradisional itu sudah sangat menikmati sekali. Kadang aku tuh iri kadang dengan kebahagiaan yang mereka rasakan. Kalau nggak mancing ya mereka main-main air seperti ini teman-teman. Mandi-mandi di laut yang masih bersih. Airnya tuh bersih banget sih ini. Dan kebahagiaan-kebahagiaan seperti ini yang mungkin akan mereka rindukan ketika mereka sudah dewasa nanti. Dan saya ketemu dengan anak ini yang suka banget di foto. Tiap melihat saya bawa kamera itu pasti foto om gitu kan. Dia tuh sedang mancing asik sama teman-teman. Dan di sini itu mancing itu nggak kenal gender teman-teman. Jadi anak-anak cewek pun itu kegiatannya tiap hari juga mancing. Ya tipikal anak-anak pantai, anak-anak laut di bagian timur Indonesia ini saya sering juga ketemu hal-hal seperti ini. Dan setelah saya perhatikan mereka tuh nggak cuma bisa-bisa doang ya, tapi ternyata mereka tuh jago. Karena beberapa kali saya melihat mereka juga mengangkat ikan dari laut ke daratan. Dan setelah bermain-main tiba-tiba hujan turun dan mereka juga malah asik bermain di laut teman-teman. Nah akhirnya saya kembali ke kota di Kaimana untuk menikmati senja. Ini aku lagi ada di Kampung Timor kalau nggak salah namanya. Ini tuh di ujung di dekat Bandara Utarom Kaimana. Di sini tuh ada talut ya teman-teman. Talut itu adalah pemecah ombak atau pembatas ombak supaya tidak naik ke darat. Dan biasanya anak-anak muda Kaimana itu menikmati senjanya di tempat ini. Karena memang dari tempat ini senjanya indah banget teman-teman. Dan teman-teman bisa lihat sendiri ya. Di sini tuh damai, tenang, banyak pohon kelapa dan asik banget lah suasana senja di sini. Dan biar senjanya makin syahdu, nah aku kasih musik yang galau-galau ya teman-teman. Selamat menggalau berjamaah lah pokoknya.
terbukti memang kalau Kaimana itu adalah kota senja, dan ya karena memang senja di sini tuh syahdu banget, tenang banget dan indah banget. Dan konon katanya itu ada bulan-bulan tertentu yang memang bisa tiap hari mendapatkan senja seperti ini. Itu kalau nggak salah April sampai Juni teman-teman. Jadi teman-teman bisa cek lagi kalau mau datang ke Kaimana. Oke, di episode 11 ini mungkin aku akhiri di Senja Kaimana kali ini. Semoga videonya bermanfaat buat teman-teman, dan buat teman-teman yang baru gabung, silakan di-subscribe untuk update perjalanan Kembara ke Timur saya kali ini. Terima kasih sudah menonton, semoga videonya menginspirasi teman-teman untuk lebih cinta kepada negeri ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Salam Kembara.